love zone. Oke, pada bagian pertama ini ada perencanaan. Perencanaan menurut saya adalah salah satu faktor penting penentu tujuan organisasi. Di sini kan kita berbicara mengenai konteks komunikasi kan, tentunya sangat penting. Karena nggak mungkin kalau kita misalnya ingin berbicara dengan karyawan atau memiliki bisnis dengan orang lain dan kita datang tanpa adanya perencanaan terlebih dahulu. Karena pesan-pesan yang terencana terlebih dahulu pastinya akan berlancar komunikasi kita. Dan dalam bahasa perencanaan ini kita ada 4 pokok dasar. Yang pertama, tentuan tujuan komunikasi. Yang kedua adalah audiens, siapa audiens yang menerima pesan tersebut. Dan ketiga adalah ide pokok dari pesan tersebut. Dan keempat adalah media atau saluran yang kita gunakan untuk memberitahukan pesan tersebut. Proses perencanaan bisnis meliputi beberapa hal, yaitu 1. Menentukan tujuan. Tahap pertama dalam merencanakan suatu bisnis adalah memikirkan maksud dan tujuan komunikasi. Ada 4 tujuan umum. Yang pertama, memberikan informasi. Jadi tahap utama dalam komunikasi bisnis adalah memberi informasi tentang dunia bisnis kepada pihak lain. Yang kedua adalah membujuk atau persuasi. Jadi membujuk atau persuasi ini bertujuan agar apa yang disampaikan dapat dipahami dengan jelas, baik maupun benar. Hal ini sering dilakukan ketika kita berkaitan negosiasi antara seseorang dengan pihak lain, tentunya dalam suatu bisnis. Yang ketiga, kerjasama atau kolaborasi. Jadi kerjasama atau kolaborasi ini sangatlah bermanfaat agar kita dapat mudah dalam bekerja sama bisnis dengan perusahaan-perusahaan domestik maupun perusahaan-perusahaan asing. Yang keempat adalah tujuan yang jelas. Jadi penentuan tujuan yang jelas ini sangatlah penting bagi suatu perusahaan karena dapat mengambil keputusan seperti mengambil keputusan tentang meneruskan pesan, mengambil keputusan tentang menanggapi audiens, dan menanggapi pesan tentang memusatkan isi-isi pesan. Analisis audiens. Menganalisis audiens sangat penting. Audiens bisa individu maupun organisasi. Audiens biasanya memiliki pemahaman yang berbeda atas pesan yang mereka terima. Tujuan menganalisis audiens adalah untuk mengidentifikasi kebutuhan audiens. Kegiatan menganalisis audiens meliputi 1. Mengembangkan audiens akan kebutuhan informasi. 2. Memuaskan kebutuhan motivasional audiens. Yang ketiga, mengembangkan profil audiens. Proses perencanaan bisnis selanjutnya adalah penentuan ide pokok. Setelah menganalisis tujuan dan audiens, selanjutnya adalah menentukan cara untuk mencapai tujuan tersebut. Setiap pesan bisnis pasti bermuara pada satu tema, yaitu ide pokok. Selebihnya adalah ide-ide pendukung. Sebelum menentukan ide pokok, hal yang paling penting harus diidentifikasikan terlebih dahulu. Proses perencanaan bisnis. Proses perencanaan bisnis yang nomor 4 adalah pemilihan saluran dan media pesan bisnis. Media pesan bisnis dapat tersampaikan atau tersosialisasikan dengan baik ketika situasi-situasi yang memungkinkan. Nah, metode yang dapat kita berikan kepada penerima pesan bisnis adalah 1. Melalui lisan yang biasanya kita sampaikan dengan face to face atau melalui seminar-seminar yang lain. Yang kedua, metode dengan penulisan. Metode dengan tulisan ini biasanya kita sampaikan melalui poster atau pesan-pesan yang dapat ditulis melalui tulisan. Merencanakan pesan. Yang selanjutnya adalah menuangkan pesan dalam bentuk tulisan. Dimulai dengan
dengan menyusun kata-kata, kalimat, paragraf, serta mengilustrasikan dan mengekspresikan ide pokok. Ada 4 hal yang harus diperhatikan untuk mengorganisasikan pesan. Yang pertama, subjek dan tujuannya harus jelas. Yang kedua, semua informasi harus berhubungan dengan subjek dan tujuan. Yang ketiga, ide-ide harus dikelompokkan dan disajikan secara logis. Yang keempat, semua informasi yang penting harus tercakupi. Pengorganisasian pesan melalui outline mempunyai 2 tahapan. Yang pertama adalah mendefinisikan dan mengelompokkan ide-ide untuk menentukan pendukung dan mengilustrasikan dari bukti-bukti. Yang kedua adalah menentukan urutan dengan rencana organisasional dalam memilih suatu pendekatan umum untuk para audiens. Jadi, untuk memformulasikan pesan bisnis, yang harus diperhatikan adalah mengendalikan gaya dan nada bicara, serta mengembangkan paragraf yang logis. Di bagian 8 ada revisi pesan bisnis. Revisi pesan bisnis adalah langkah terakhir untuk menjadi lebih efektif dengan cara memperbaiki pesan bisnis agar terlihat lebih sempurna dan tidak ada kesalahan. Setiap pesan bisnis juga harus diperbaiki, atau kata lain diedit, mengorganisasikan dan penulisannya agar lebih menarik sehingga dapat memberikan reaksi kepada audiens. Tidak hanya itu, mengedit cara mekanika atau teknik menulisan serta mengedit format dan layout juga sangatlah penting untuk merevisi pesan bisnis. Pesan bisnis juga dapat disampaikan melalui rapat, pertemuan bisnis, negosiasi, dan presentasi bisnis yang sangat memerlukan outline tentang substansi pesan bisnis. Bagian yang ke-9 adalah pemilihan kata yang tepat. Pemilihan kata yang tepat adalah memilih kata-kata tertentu ke dalam sebuah kalimat yang disampaikan kepada orang lain agar dapat dimengerti dengan mudah atau tepat. Yang kedua adalah kalimat efektif. Kalimat efektif adalah bentuk kalimat yang disusun untuk mencapai daya informasi yang baik dan informasi yang tepat serta menggunakan jenis kalimat yang cocok. Adapun cara pengembangan paragraf dengan cara ilustrasi, perbandingan, pembahasan sifat akibat, klasifikasi, serta juga dapat dengan cara indeksi atau deduksi agar bisa menjadi sebuah paragraf atau kalimat yang benar.